Assalamualaikum sahabat tambang. Transmisi mempunyai tugas untuk meneruskan dan merubah torsi dan kecepatan dari engine ke final drive. Demikian juga dengan transmisi pada doser D10T mempunyai tugas yang sama seperti transmisi pada alat berat lainnya. Pada doser D10T, transmisi yang digunakan adalah jenis planetary gearset yang dikontrol oleh SCPC control valve. Secara garis besar, komponen utama pada transmisi doser D10T terdiri dari komponen hidrolik, mekanik, dan komponen elektronik. Sehingga, dalam mempelajarinya bisa dibagi menjadi 3 komponen utama tersebut. Mari kita mulai dengan mempelajari cara kerja transmisi doser D10T dari sisi hidrolik. Komponen hidrolik di transmisi sistem berfungsi untuk mensuplai oli bertekanan ke transmission control valve dan steering clutch and brake control valve, serta berfungsi juga untuk menyediakan sistem pelumasan pada komponen transmisi. Komponen hidrolik pada transmission system terdiri dari transmission oil tank, transmission pump, transmission oil filter, transmission control valve, dan transmission clutch. Transmission oil tersimpan dalam transmission case. Oli di dalam transmission case digunakan juga untuk steering clutch and brake dan torque converter. Komponen selanjutnya adalah transmission pump. Transmission pump terletak di bawah kabin. Pompa yang digunakan pada transmission pump adalah jenis gear pump dan mempunyai tugas untuk mengalirkan oli ke torque converter, transmisi, dan steering clutch and brake. Komponen selanjutnya adalah transmission oil filter. Transmission oil filter bertugas untuk menyaring kotoran yang ada di dalam transmission oil sebelum masuk ke dalam transmission control valve dan komponen lainnya. Transmission oil filter terletak di bagian belakang doser dan dilengkapi dengan switch dan temperatur sensor yang berfungsi untuk menginformasikan jika terjadi penyumbatan pada filter dan juga bisa digunakan untuk memantau temperatur dari transmission oil. Setelah transmission oil filter, komponen selanjutnya adalah transmission control valve. Transmission control valve terletak di atas transmisi, dan untuk mengaksesnya bisa melalui bagian belakang doser dengan cara membuka cover transmisi bagian belakang. Transmission control valve berfungsi untuk mengatur oli pertekanan yang akan mengenggetkan clutch sesuai dengan perintah dari transmission ECM. Setelah transmission control valve, komponen selanjutnya adalah transmission clutch. Doser D10T menggunakan 5 buah clutch pada transmisinya. Transmission clutch berfungsi untuk menahan salah satu komponen pada transmission gear supaya menghasilkan output putaran. Pada transmission hydraulic system dilengkapi juga dengan transmission oil cooler. Pada doser D10T dilengkapi dengan 2 buah oil cooler yang didinginkan oleh coolant. Oli yang telah digunakan untuk mengaktifkan dan pelumasan pada transmisi akan didinginkan dahulu oleh transmission oil cooler sebelum kembali masuk ke dalam transmission oil tank. Oli yang masuk ke dalam oil cooler akan bercampur dengan oli yang return dari torque converter dan dari steering clutch and brake. Pada transmission case ada 3 buah dashboard, yaitu yang pertama untuk transmission main relief pressure, yang kedua adalah untuk torque converter supply pressure, dan yang ketiga adalah transmission loop pressure. Seperti terlihat pada gambar, aliran oli transmisi dari transmission oil tank akan dihisap oleh transmission pump dan kemudian dialirkan menuju ke transmission filter. Selanjutnya, setelah oli sudah disaring, oli akan mengalir menuju ke transmission control valve dan steering clutch and brake control valve. Cara kerja steering clutch and brake control valve bisa dipelajari melalui video yang bisa diakses melalui link di atas atau pada link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita perhatikan oli yang mengalir masuk ke transmission control valve. Transmission control valve pada doser D10T menggunakan jenis SCPC yang merupakan singkatan dari Electronic Clutch Pressure Control. Sama seperti pada transmisi alat berat lainnya yang menggunakan planetary gearset transmission, supaya transmisi bisa menghasilkan output putaran, syaratnya yang pertama adalah harus ada input
dan yang kedua adalah ada dua buah clutch yang sedang engage. Untuk posisi netral, hanya satu clutch saja yang dalam kondisi engage. Untuk membuat clutch menjadi engage dan release adalah tugas dari transmission control valve. Pada dasar D10T, transmission control valve yang digunakan adalah jenis SCPC. Pada transmission control valve jenis SCPC ini, satu buah clutch akan dilayani oleh satu buah solenoid valve. Transmisi pada dasar D10T memiliki 5 buah clutch, sehingga pada transmission control valve-nya dilengkapi dengan 5 buah solenoid valve. Solenoid valve ini ketika mendapatkan suplai arus listrik dari transmission ECM atau yang biasa dikenal dengan energize, akan membuat aliran oli bertekanan dari transmission pump menekan clutch, sehingga clutch-nya menjadi engage. Sedangkan ketika solenoid valve dalam kondisi de-energize atau tidak ada aliran arus listrik dari transmission ECM, oli yang tadinya digunakan untuk menekan transmission clutch akan rilis menuju ke transmission tank. Ketika transmisi dalam posisi netral, solenoid valve nomor 3 akan energize dan mengalirkan oli dari transmission pump menuju clutch nomor 3. Akibatnya, suplai oli dari transmission pump akan mendorong piston pada clutch nomor 3 dan menekan disc and plate menjadi satu dengan housing. Kombinasi clutch yang engage pada masing-masing gigi bisa dilihat pada tabel berikut. Pada posisi gigi 1 maju, clutch yang engage adalah clutch nomor 2 dan clutch nomor 5. Posisi gigi 2 maju, yang engage adalah clutch nomor 2 dan clutch nomor 4. Dan ketika posisi gigi 3 maju, yang engage adalah clutch nomor 2 dan 3. Untuk posisi gigi mundur, ketika gigi 1 mundur, clutch yang engage adalah clutch nomor 1 dan 5. Posisi gigi 2 mundur, yang engage adalah clutch nomor 1 dan 4. Dan ketika posisi gigi 3 mundur, yang engage adalah clutch nomor 2 dan 3. Dari kombinasi clutch yang engage pada posisi gigi berapapun, bisa disimpulkan, untuk posisi gigi maju, clutch nomor 2 harus selalu engage. Dan untuk posisi gigi mundur, clutch nomor 1 harus selalu engage. Besar nilai tekanan oli yang digunakan untuk mengengagekan clutch bisa diukur pada masing-masing pressure tab yang terletak dekat dengan solenoid valve pada transmission control valve. Untuk melakukan pengukuran tekanan pada masing-masing clutch, harus dilakukan pada kondisi temperatur kerja dan harus mengikuti prosedur safety yang sudah ditentukan. Oke sobat tambang, itu dulu penjelasan cara kerja transmisi pada doser D10T jika dilihat dari sisi hidrolik sistemnya. Nantikan video selanjutnya di Dunia Alat Berat Channel. Terima kasih tetap setia menonton Dunia Alat Berat Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.